Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelompok akuntansi manajemen B akan mempersembahkan video edukasi dengan judul Jejak Tagihan. Saya, Muhammad Renal Hadi, akan berperan sebagai owner laundry Clean & Co. Saya Muhammad Fariza Muntias sebagai vendor mesin cuci. Saya Noval Aditya Gunawan sebagai asisten owner. Saya Abdul Harjo sebagai sales supplier di Tetia. Saya Fadul Rahman Abdian sebagai staf keuangan. Selamat menyaksikan. Farhan, kelihatannya lagi pusing ya? Kira-kira kenapa ya? Saya lagi pusing banget nih. Nota-nota dari supplier dan vendor mesin cuci banyak banget. Saya jadi bingung nih gimana ya cara kita nyatet-nyatet semua utang ini dengan benar. Oh, itu maksudnya mah utang lancar. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kebetulan Pak Dimas bakal datang nih dari supplier deterjen. Boleh sih, oke. Makasih ya. Selamat siang Pak Rehan. Terima kasih. Saya ingin melaporkan invoice dari bulan lalu. Itu totalnya ada 4.500.000. Jadi Bapak kalau misalnya syarat ingin mendapatkan diskon itu harus bayar minimal 10 hari. Jadi gimana Pak? Oke, baik Mas Sapit. Berarti ini misal saya bayar di hari ke-30. Berarti itu saya cuma perlu bayar 4.500.000 doang kan? Iya betul. Jadi Bapak lumayan kan kalau misalnya dapat diskon 2%. Lumayan juga ya. Oke, Le, tolong ya dicatat supaya jelas juga nih di pembukuan kita. Saya catat, saya sekarang juga ya. Oke. Terima kasih Pak Rehan. Makasih juga Mas Sapit. Nah, jadi transaksinya kita catat di jurnal sebagai berikut. Nanti waktu kita melunasnya beda kalau dapat potongan sama tidak ada dapat potongan. Jadi terlihat jelas dari potongannya dapat beda 20% seperti yang dikatakan oleh Makasih ya. Mas Hafid tadi. Lumayan juga. Oke, boleh. Makasih ya. Baik. Oke, jadi apa sih itu utang dagang? Utang dagang atau accounts payable adalah kewajiban perusahaan yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Nah, kesempatan itu biasanya dituangkan dalam bentuk syarat pembayaran atau termin. Salah satu yang paling umum adalah 2/10 N/10. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Syarat ini dibaca 2/10 net 30 dan artinya pembeli mendapat potongan harga sebesar 2% apabila melunasi pembayaran dalam 10 hari pertama sejak tanggal transaksi. Namun, jika tidak memanfaatkan diskon tersebut, pembayaran penuh tetap harus dilakukan paling lambat 30 hari. Nah, contoh sederhananya, perusahaan membeli barang senilai 10 juta rupiah pada tanggal 1 Juli. Nah, jika dibayar sebelum tanggal 11 Juli, perusahaan cukup membayar 9.800.000 rupiah. Nah, itu hemat kan 200.000 lewat dari itu harus bayar penuh. Selamat siang Pak Rehan. Mas Medias, selamat siang. Ada apa nih Mas? Kita mau penawaran yang bagus nih Pak buat Bapak. Apa itu? Kita sekarang ada 2 unit mesin cuci. Paling kan Bapak sempat nanya Ya, benar. tentang mesin cuci ini nih. Nah, kita sempat diskusi juga sama rekan-rekan kita. Nah, kita juga sekarang bakal nawarin 2 unit mesin cuci ini bisa di-install sama 3 bulan Pak. Ya. Nah, itu tuh dikenakan bunga juga 12%. Gimana Bapak tertarik ya? Kalau bedanya wesel sama utang dagang beda tuh apa sih Mas? Sebenarnya nggak jauh beda sih Pak. Kalau wesel ini ya ada surat perjanjiannya gitu lah Pak. Ya. Surat perjanjiannya tentang Bapak ini bisa mencakupi pembayaran Bapak nanti, dan juga ada bunganya sebesar 12% yang saya sebutkan tadi. Gimana Bapak tertarik kan? Menarik sih. Kapan lagi akan tawaran ini Pak? Nggak bakal datang 2 kali Pak. Boleh deh Mas Bun, kita ambil 2. Apalagi nih lagi banyak pelanggan, lagi kredit juga sih. Boleh deh, kita ambil 2. Oke. Baik Pak, saya catat sebagai utang wesel ya. Oke, tolong ya. Jurnalnya beda dengan utang dagang yang kemarin kita bicarakan kemarin. Baik, tolong ya. Baik. Baik Bapak, saya tulis juga ya tadi keterangan Oke. saya.
Terima kasih Pak atas partisipasi Bapak. Oke, makasih juga atas penawarannya. Baik, berikutnya ada penjelasan tentang utang wesel. Utang wesel berbeda dengan utang dagang yang bersifat informal. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung oleh instrumen tertulis berupa surat wesel, yaitu janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur pada tanggal yang sudah ditetapkan, disertai dengan bunga yang telah disepakati. Lalu berikutnya ada perbedaan utang lancar dan utang dagang. Yang pertama, dari utang dagang dulu. Faktor pembelian, invoice atau nota menggunakan kesepakatan biasa. Yang kedua, umumnya tidak ada bunga, kecuali jika melewati batas tempo penalti. Yang ketiga, utang dagang biasanya berjangka pendek. Biasanya berkisar antara 30 hingga 90 hari. Yang keempat, murni dari pembelian barang dagangan atau jasa secara kredit. Lalu yang berikutnya ada utang lancar. Yang pertama, surat janjinya tertulis formal. Yang kedua, biasanya dikenakan suku bunga tertentu yang telah disepakati sejak awal. Yang ketiga, bisa jangka pendek, kurang dari setahun, atau jangka panjang, bertahun-tahun. Yang keempat, bisa dari pinjaman bank, pembelian aset tetap, atau konversi dari utang dagang yang telah jatuh tempo. Bian, kan utang wesel itu kan ada bunganya ya? Nah itu cara ngitungnya gimana? Oh, gampang kok. Nanti tinggal pakai rumus bunga aja sini, aku jelasin ya. Nah, kan jadi ini dari nominal weselnya kita kali ke tarik bunga per tahun, kali lama waktunya. Baru ketemu deh jumlah bunga yang harus kita bayar pas jatuh tempo. Oh, jadi pas jatuh tempo tuh kita harus bayar nominal plus bunganya itu ya? Iya, betul. Jadi nanti waktu udah jurnalnya sendiri, baru kita tulis wesel pada plus bunganya gitu waktu di jurnalnya. Oke. Lalu ada contohnya. Nilai nominal wesel sekitar 50 juta dengan harga mesin cuci yang dibiayai lewat wesel. Lalu ada tarif bunga per tahun 12% per tahun atau 0,12 dalam bentuk desimal. Lalu ada jangka waktu selama 6 bulan. Rumus utama bunga wesel yaitu nominal dikali tarif dikali waktu per 12. Bunganya sama dengan 50 juta dikali 12% dikali 6 per 12. Jadi 50 juta dikali 0,12 sama dengan 6 juta. Jadi bunga yang harus dibayar itu 6 juta dikali 0,5 sama dengan 3 juta rupiah. Total pembayarannya 50 juta tambah 3 juta sama dengan 53 juta total pembayaran yang harus dilunasi. Gimana semua utang kita ternyata rapi semuanya? Aman Pak, semua utang wesel dan utang dagang kita dari pembelian mesin cuci dari Pak Bondes kemarin sudah tercatat dalam jurnal kita Pak. Nah intinya pokoknya kalau utang lancar kita dikelola dengan rapi itu, nah clean laundry itu hubungan sama supplier dan vendor itu tetap terjaga dengan baik. Nah bagus, kalau gitu kita udah bisa tenang deh untuk depannya. Yes. Ya, makasih ya Pak atas Terima kasih, Pak. Dadah. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang akuntansi utang lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.